Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita belajar seni patung. Seni patung di sini pada mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester 1. Sebelumnya kita akan simak beberapa kompetensi inti yang ada di dalam materi seni patung. Kemudian kita simak secara bersama kompetensi dasar dalam materi seni patung, yaitu memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi seni patung agar peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian patung dan mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, mampu mengelompokkan bentuk-bentuk dan jenis-jenis patung, mampu mendeskripsikan bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Peserta didik mendeskripsikan teknik dalam berkarya patung dan mampu membuat sebuah karya seni patung dengan salah satu teknik dan beberapa bahan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian seni patung. Patung adalah suatu benda 3 dimensi, karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Disebut dengan benda 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, serta ketebalan atau disebut volume. Karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Jika kita menemukan sebuah batu di jalanan, meskipun bentuknya unik, tapi itu bukan karya manusia, maka batu tersebut bukan dinamakan patung. Karya seni memiliki suatu keindahan atau estetika. Jadi meskipun karya manusia, kalau tidak memiliki keindahan dan tidak diakui bahwa itu karya seni patung, maka bukan disebut karya seni patung. Orang yang menciptakan patung disebut dengan pematung. Kemudian tujuan penciptaan patung, yakni untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Oleh karenanya, patung biasa dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama. Tetapi bahan yang tahan lama tersebut kadang harganya sangat mahal. Tapi bisa kita temui ada beberapa bahan yang mudah kita cari dan tidak terlalu mahal, yakni bisa menggunakan batu, marmer, atau besi. Tujuan seni atau tujuan penciptaan patung pada zaman dahulu itu memang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati para dewa-dewa. Sedangkan pada perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa atau negara. Dan untuk pada zaman sekarang, seni patung sering diciptakan untuk mengekspresikan diri sang pencipta atau
Seni patung sering diciptakan untuk mengekspresikan diri yang menciptakan patung, yang disebut penciptanya, karena lebih bebas dan lebih variatif. Dan fungsi patung ada 6. Yang pertama, patung sebagai monumen. Di sini mari kita baca secara seksama. Yang kedua, fungsi patung sebagai dekorasi. Yang ketiga, fungsi patung sebagai kerajinan. Yang keempat, fungsi patung sebagai arsitektur. Yang kelima, patung seni atau fungsinya sebagai patung seni atau disebut fine art atau pure art, seni murni. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai patung religi yang digunakan beberapa agama untuk memenuhi unsur kepercayaan dan makna yang religius, serta digunakan juga sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian bentuk atau corak serta jenis seni patung. Berdasarkan bentuk perwujudannya, patung dibedakan menjadi 3, yakni corak imitatif atau disebut realis atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yakni manusia, binatang, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi maupun gerak. Yang kedua, corak deformatif. Patung corak ini bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, yakni dari tiruan manusia, binatang, dan tumbuhan. Bentuk-bentuk tersebut dari manusia, binatang, dan tumbuhan diubah menurut gagasan atau imajinasi pematungnya. Pengubahan dan bentuk alam diubah menjadi bentuk baru yang keluar dari bentuk aslinya, yaitu bisa dikurangi, bisa ditambahi dinamakan distilasi atau digayakan. Bentuk yang dikurangi disebut deformasi atau disederhanakan. Yang ketiga, corak non-figuratif, biasa dikatakan abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk aslinya. Mengolah elemen-elemen rupa trimatra atau 3 dimensi seperti garis, bidang, dan yang lain, sebagaimana adanya tidak mewakili konsep atau pengertian tertentu. Jadi, corak abstrak di sini lepas dari bentuk-bentuk manusia, binatang, dan tumbuhan, melainkan hanya sebagai patung yang mengutamakan keindahan atau ekspresi si pematungnya. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh corak imitatif atau realis atau representatif. Di sini menyerupai bentuk aslinya karena di sini disebut corak imitatif, meniru dari bentuk aslinya. Yang kedua, contoh corak deformatif, bentuk yang dikurangi. Seperti di sini bentuk dari binatang gajah tetapi dikurangi, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi ketika orang melihat bahwa patung ini langsung bisa ditebak, yaitu bentuk gajah. Di sini langsung bisa kita tebak
ini adalah bentuk manusia. Ini juga bentuk manusia yang dideformatifkan. Yang ketiga, corak abstrak di sini contohnya di sini tidak mencontoh atau meniru bentuk-bentuk apapun. Bukan bentuk manusia, bukan bentuk binatang, juga bukan bentuk tumbuhan. Jenis patung dilihat dari corak atau cara pembuatannya. Yang pertama, arca. Arca merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Ini kita ambil arca singa putih. Dan yang kedua, relief. Relief merupakan karya seni patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Seperti contoh di sini. Jadi relief tidak bisa dilihat dari atau dinikmati dari sisi belakang. Hanya bisa dilihat atau dinikmati dari sisi depannya saja. Oke, anak-anak. Jenis patung dilihat dari posisinya. Yang pertama, patung freestanding merupakan jenis patung yang berdiri tegak. Seperti di sini, patung Bung Hatta dan Bung Karno. Dan yang kedua, patung zonde merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam, seperti duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lain-lain. Seperti ini. Dan yang ketiga, patung boss. Jenis patung ini yakni bentuknya hanya setengah badan, mulai dari kepala hingga dada. Dan yang keempat adalah patung torso. Merupakan patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja. Bisa mengambil tangannya saja, kepalanya saja, kakinya saja, atau bagian badannya saja. Di sini contohnya kita ambil dari tangannya saja. Maka ini disebut patung torso. Jenis patung dilihat dari fungsinya. Yang pertama, patung monumen. Jenis patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau para tokoh tertentu yang berjasa besar untuk negara, untuk bangsa, ataupun untuk kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, patung sebagai lambang pemujaan atau berhala. Di sini sangat jelas ada patung yang difungsikan sebagai pemujaan. Patung miniatur, jenis patung yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca. Arca di sini bisa arca manusia ataupun binatang dalam bentuk yang lebih kecil dari aslinya. Seperti di sini, Lionel Messi, ini disebut patung miniatur. Yang keempat, patung dekorasi. Jenis patung yang berfungsi menjadi ornamen atau penghias, baik di dalam maupun di luar ruangan, interior maupun eksterior. Oke, ini patung yang ada di Bali, Garuda Wisnu, Bali. Ini Buddha tidur yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ini patung kuda, patung zonde, patung dekoratif, ini patung sumber tetek yang berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini patung sapi yang terletak di Kota Pandaan
Kabupaten Pasuruan. Ini patung nyata. Ini bukan patung. Oke, selanjutnya bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Di sini kita membahas bahan. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak di sini adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin atau disebut malam, dan bahan yang mudah dibentuk yang lain. Di sini ada contoh plastisin atau malam. Yang kedua bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak ataupun tidak keras. Contohnya kayu. Nah, kayu di sini adalah kayu sengon, kayu randu atau kapuk bahasa Jawanya, dan kayu mahoni. Ada juga kayu yang keras, nanti kita bahas. Nah, ini bahan yang keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu waru, kayu sono keling, dan kayu ulin. Dan bahan keras yang lain adalah batu, antara lain batu padas, batu granit, batu marmer, batu andesit, dan batu-batuan yang lain. Di sini ada batu andesit yang disebut kalau bahasa Jawa batu curing. Biasanya digunakan untuk hiasan dinding atau ditempel pada dinding-dinding rumah. Yang keempat, bahannya bahan cor atau cetak. Bahan yang digunakan untuk proses ini adalah antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, dan yang lain. Nah, ini bahan dasar daripada gipsum. Yang terakhir, bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita. Apa itu bahan bekas yang lain, misalnya kardus, jerami, kertas, ataupun besi-besi bekas. Jadi bahan-bahan di sini bisa kita manfaatkan untuk seni patung. Kemudian peralatan dalam berkarya seni patung yang pertama adalah bibsir. Bibsir ini pegangannya terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari plastik, dan ujungnya adalah kawat. Fungsi kawat di sini untuk mengurangi bahan patung. Ini biasanya digunakan untuk bahan tanah liat ataupun plastisin. Yang kedua, meja putar. Di sini ada dua meja putar, ada yang secara manual dan ada yang secara elektro menggunakan listrik. Kalau di sini gambarnya secara manual, ini diputar secara manual dengan tangan. Yang ketiga, pahat. Pahat pun ada berbagai macam bentuknya dan berbagai macam fungsinya. Ada yang pahat untuk kayu, pahat untuk batu, pahat untuk bambu, dan yang lain, beserta bentuk-bentuknya juga beraneka macam pahat ya. Palu. Nah, palu di sini juga berbagai macam bentuk dan fungsinya. Ada yang palu yang berfungsi untuk memalu bahan keras seperti batu, berfungsi untuk memalu bahan setengah keras seperti kayu sengon, dan ada yang bahan yang tidak keras seperti memalu styrofoam atau yang lain, atau tanah. Terus alat las. Di sini kami mengambil beberapa atau satu contoh alat las argon. Ada yang
menggunakan argon, bahannya ada las listrik, ada las karbit ya, menggunakan karbit bahan dasarnya. Oke, itu tadi bahan-bahan untuk membuat patung. Sekarang teknik pembuatan patung. Yang pertama teknik pahat, yaitu teknik caranya mengurangi bahan menggunakan bahan atau alat pahat tersebut. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan menggunakan alat butsir. Yang pertama teknik pahat, berarti menggunakan alat pahat. Yang ketiga adalah teknik cor, yaitu membuat karya patung dengan membuat alat cetakan dulu, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, atau cairan logam sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Nanti kita kasih contohnya. Yang kelima teknik assembling atau merakit, yaitu caranya membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti objek kertas, kayu, dan tekstil. Di sini teknik merakit bisa menggunakan las atau lem untuk menyambung bagian satu dengan bagian yang lain. Untuk teknik tersebut di atas, semuanya harus disesuaikan dengan bahan apa saja yang akan kita gunakan. Ketika teknik pahat, maka bahannya yang sesuai adalah kayuan. Ketika teknik butsir, maka bahannya yang sesuai adalah tanah liat, sabun, lilin, dan yang lain. Ketika teknik cor, ini bahannya berupa semen atau logam yang dicairkan, ya, tembaga yang dicairkan, itu teknik cor namanya. Membuat ali-ali itu menggunakan teknik cor. Terus yang teknik cetak itu bahannya biasanya terbuat dari tanah liat. Kita bisa melihat dari guci atau vas-vas bunga atau pot-pot bunga itu hasil cetakan. Jadi sebelumnya membuat cetakan terlebih dahulu, baru menggandakannya. Kalau di sini teknik assembling atau merakit, jika menggunakan las, maka bahan dasarnya bisa besi, bisa stainless, bisa diral. Kalau menggunakan lem, bahan dasarnya bisa kayu, bisa batu, atau yang lain. Oke. Teknik pahat contohnya seperti di sini, ini sedang memahat batu. Teknik butsir, maka bahannya dari tanah liat. Teknik cor, bahannya dari logam yang dicairkan, misalkan tembaga, emas, perak, perunggu, dan yang lain. Teknik cetak ini dari adonan tanah liat atau yang dijadikan gerabah, ya, atau guci atau vas-vas bunga. Teknik assembling merakit di sini bisa merakit kayu, bisa merakit besi, ataupun yang lain. Oke, sekarang kita membahas tahap-tahap pembuatan patung.
Sebenarnya tahapan-tahapan pembuatan patung itu berdasarkan bahan apa yang kita buat atau yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan bahan dasar bahan lunak, maka tekniknya atau tahapan-tahapannya juga berbeda. Begitu juga kalau menggunakan bahan keras, maka tahapan-tahapan pembuatannya juga berbeda. Namun, di sini saya simpulkan dari kedua atau beberapa macam tahapan, baik tahapan dari bahan dasar bahan keras maupun dari bahan lunak atau bahan sedang, kita jadikan satu, yakni pertama kali tahapan di sini yaitu membuat sebuah sketsa terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat patung, kita merencanakan atau mensketsa, istilahnya jelek-jelekan gambar untuk dijadikan sebagai panduan. Yang kedua, kita tentukan bahan apa yang akan kita gunakan. Misalkan bahan lunak seperti tanah liat, bahan sedang seperti kayu-kayu sengon, bahan keras seperti batu-batuan. Kita tentukan dulu bahannya, baru kita siapkan alatnya. Kalau bahannya lunak seperti tanah liat, kita siapkan alatnya seperti butsir. Kalau bahannya sedang seperti kayu, ya bisa menggunakan tekniknya atau alatnya alat pahat atau gergaji atau yang lain. Jika bahannya bahan keras seperti batuan, maka pahatnya juga berbeda, palunya juga berbeda, gergajinya atau gerindanya itu juga berbeda. Yang keempat, melakukan proses pembuatan dengan menentukan teknik. Kalau sudah disketsa, digambar secara global ya, terus bahannya sudah kita kumpulkan atau tentukan, setelah itu alatnya sudah kita tentukan juga, kemudian proses pembuatannya yaitu dengan menentukan teknik, apakah itu teknik butsir, teknik pahat, teknik cor atau cetak, ataupun teknik merakit atau assembling. Yang kelima, pembuatan bentuk secara global. Misalkan kita membuat patung manusia, itu dibentuk secara global, mulai dari kepala sampai ujung kaki, tidak didetailkan. Setelah sudah terbentuk semua, maka proses yang selanjutnya adalah proses pendetailan. Dimulai dari kaki didetailkan bagaimana jari-jarinya sampai dengan ujung kepalanya bagaimana, itu didetailkan satu persatu. Yang terakhir adalah finishing. Finishing ini adalah tahapan paling akhir, dan finishing ini harus menyesuaikan bahan yang digunakan. Tujuan finishing ini adalah untuk memperkuat karya patung yang kita buat. Seperti kita membuat patung dari kayu, maka finishingnya bisa kita menggunakan politur atau vernis untuk melapisi kayu tersebut atau melapisi patung tersebut agar lebih kuat dan tahan lama. Karena tujuan pembuatan patung adalah untuk hasil karya yang tahan lama dan estetis, memiliki keindahan. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.